Terus kita nggak mau dikritik sebagai lo mengkritik tapi nggak ngasih solusi. Kita lengkap, ngeritik, solusi plus prakteknya gitu kan. Yes. Namanya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Itu adalah, nah pelajaran kayak gini kayaknya beberapa orang harus ini nasionalisme kemana ini ya? TikTok bisa upload loh. Mendapatkan Papua lupa gitu ya. Sesungguhnya Mas Mardigu ini lebih ke pengusaha atau lebih condong ke masuk ke ranah politik ya Pak? Iya. Pagi Sobat Sukses, pada hari yang luar biasa ini saya kedatangan sosok yang luar biasa sekali ya. Wah, kalau ngomong kelihatan sekali gayanya itu very energik dan sangat smart ya. Siapa dia? Mas Mardigu Powi. Wah, ini terima kasih sekali nih Mas bisa luangin waktu ya dari Jakarta datang. Terima kasih. Kita podcast untuk kasih share kepada para netizen ya, Sobat Sukses ya, supaya terjadi pencerahan gitu. Nah, ini kalau ngomong-ngomong mungkin bisa diceritakan sekilas saja. Mas Mardigu ini awal waktu masih kecil, keluarga, apa dari background apa, mungkin sekilas saja. Saya rasa netizen sudah banyak yang tahu juga. Iya. Jadi perjalanan panjang. Kedua orang tua saya sih asli Malang gitu. Oh, sama. Jadi, terus ya merantau karena beliau hanya seorang pensiunan angkatan udara, pangkat terakhir pun kapten gitu ya. Jadi sering pindah-pindah. Jadi 7 tahun di Palembang, 7 tahun di Balikpapan, sisanya ke Bali, ke ini segala macam. Jadi alhamdulillah lah udah tahu Indonesia dari banyak sisi gitu ya. Dan baru masuk Jakarta tuh ya SMP, kemudian sebentar di Jakarta ya ada rezeki lah dari Gusti Allah, tahu-tahu harus merantau ke negeri seberang ke Amerika selama 6 tahun gitu. Terus untuk memilih nggak bisa milih bidangnya, nama juga dibayari gitu ya. Jadi beasiswa ya? Beasiswa, kemudian selama bachelornya itu ada bidangnya namanya Applied Psychology in Business. Jadi aplikasi psikologi untuk bisnis. Jadi bukan psikologi terapeutik untuk nyembuhin orang yang ada masalah kejiwaan, enggak. Kita hanya memperlihatkan peluang-peluang kenapa bisnis A berhasil. Misalnya kayak kita ambil contoh Starbucks gitu ya. Ada jutaan orang bisa buat kopi lebih murah dari Starbucks, lebih enak dari Starbucks. Tapi kenapa datang ke Starbucks gitu? Ada yang bilang itu karena ambience-nya gitu. Nah, ambience itu adalah psychological factor gitu. Terus ada kursi yang nyaman di mana dia sudah mengukur bahwa secara ergonomik cewek kalau duduk di meja, di bawah, di bangku, kalau biasanya normal kan ini meja ini 70, tapi Starbucks agak rendah lebih dikit gitu ya. Yang hal-hal seperti itu psychological factor. Nah, disinilah banyak kegagalan dari teman-teman yang merasa kopinya lebih enak dari Starbucks, kemudian lebih murah, kok nggak laku gitu ya. Karena tidak melihat psychological faktornya. Kemudian misalnya kita berbisnis di daerah pecinan, ngapunten kita menggunakan istilah yang umum, warna merah bagi teman-teman Chinese itu ngerjekeni. Warna hijau itu threat. Jadi Starbucks aja di daerah pecinan dikecilin warna hijaunya. Hal-hal seperti itu banyak yang lupa gitu. Nah, itu di applied psychology in business. Kemudian melanjut juga tidak bisa memilih lagi, mengambil criminal mind and forensic investigators gitu ya. Disitulah akhirnya saya kenal dengan sebuah keilmuan yang namanya micro expression gitu ya, bahwa tubuh manusia itu ada major muscle seperti bicep, tricep gitu, abdominal dan sebagainya. Ada yang namanya minor muscle. Nah, wajah manusia itu ada lebih dari 400 minor muscle dengan 7 major pergerakan. Ini dia kecewa, ini dia sedih, ini dia bahagia, ini dia tell the truth. Ada eye movement, ada ekspresi wajahnya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu pada saat ini dia berbohong atau dia punya pengalaman traumatik gitu. Dan microexpression ini menarik karena
ada dalam sebuah periode begitu negara meminta kontribusi kita untuk negara, ya kita menginterview lebih dari 400 teroris untuk membaca polanya. Jadi kalau dulu di awal 2009, 2011 kalau ngetik Mardigu teroris ya karena memang kita menginterview banyak dan kita terus mengejar beberapa suspek dan ya intinya sekarang sudah selesai lah periode 5 tahun berkontribusi. Saya sangat menentang menegakkan kebenaran dengan kekerasan, itu saya menentang. Dia merasa dirinya membawa kebenaran Tuhan gitu ya, menjadi pasukan Tuhan. Yang saya juga bingung kok Tuhan perlu pasukan gitu ya. Harusnya kan Almighty gitu ya, nggak perlu pasukan. Dia mau jadi pasukan Tuhan, terus dia bisa membunuh sesama manusia dengan untuk menegakkan kebenaran, dan saya anti seperti itu. Kan? Jadi saya pikir dia tidak menegakkan agama, dia menegakkan egonya dia gitu ya. Ajarannya sudah melenceng. Sudah melenceng. Nah, saya fight untuk hal itu. Kita kalau mencintai tanah air itu harus membuktikan gitu. Jadi pencet aja di Google gitu, teroris Mardigu pasti keluar karena hampir berapa tahun ya kita kalau di media-media untuk menganalisa segala macam kita ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir tidak ada. Tapi pemahamannya masih ada. Nggak apa-apa karena yang disebut tindakan kriminal itu tindakannya, bukan pemikirannya. Gitu ya. Begitu pemikirannya boleh ekstrim, tapi kalau dia tidak bertindak melanggar hukum ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kira-kira gambaran. Nah, itu yang memilih jurusan-jurusan tersebut dari pihak mana itu? Saya nggak ngerti karena kan kita sebenarnya di awal itu saya harusnya cukup kurius, tapi ini kan tahun 80-an tidak sesederhana sekarang, kita nggak bisa kepo banget gitu ya. Ya sudah, intinya begitu tahun 91 saya pulang, saya harus melapor kepada siapa nih sponsor saya ini. Ya saya baru tahu bahwa sebuah lembaga yang Sedo, yang di daerah Pejaten, yang lembaga ini toh yang mensponsori saya ya kira-kira begitu. Tapi luar biasanya Mas Mardigu waktu lulus SMA kok bisa ingin mencari ini ya beasiswa untuk bisa studi di luar negeri. Ini kan juga sangat jarang orang yang berpikir seperti itu ya di saat tahun 80-an nih. Saya mungkin bukan ilmunya yang saya butuhkan. Sebagai orang dari desa itu kayaknya naik pesawat tuh keren gitu. Tapi berani gitu ya dan mencoba. Rasanya saya tuh inget kelas 2 SD saya di Palembang kan. Terus kan zaman dulu kan suka main kelereng gitu ya. Terus saya tuh suatu hari entah kenapa tuh kayak mau sekolah di Amerika tuh karena saya ngegunting koran yang ada rumahnya Biden itu. White House itu. Ya, saya lihat aja, aku sekolah di sini nih, gitu kan. Gitu. Cita-citanya gitu. Ngayal-ngayal aja. Orang rumah masih lantainya masih mending keramik gitu ya, masih tanah kok. Terus ya ngayal aja gitu. Terus lagi main kelereng itu kan, pas saya ambil kelerengnya jatuh itu. Guntingan koran itu. Teman saya nanya, orang Palembang kan, apa nih, bilang, aku nak sekolah di sana. Mak mana orang dusun gitu. Nggak mungkin orang dusun gitu. Saya pikir enggak lah, saya percaya, saya kantongin lagi walaupun diledekin gitu. Sama tuh saya kita Balikpapan, Kalimantan Timur. Ditanya kan, saya suka ngeliatin gitu. Apa nih, kamu sekolah sana? Nggak mungkin lah gitu ya. Kita orang gini gitu. Saya tuh kayaknya orang yang nggak pernah merubah mimpi, Pak. Luar biasa. Yang dedes saya gitu terus gitu. Ya kayaknya Tuhan tuh baik, denger juga. Hebat ya, jadi sudah punya impian mau sekolah ke sana. Tapi akhirnya apa yang lakukan kan menjurus ke arah sana kan. Itu yang saya pikir, jangan-jangan itu mungkin ya doa ya, atau psikologinya bilang projected imaginary, saya berimaginary, saya project terus ya jalan sendiri ke arah sana gitu. Begitu ada peluang langsung masuk. Gitu. Dan terus karena saya naik bus kan dari sekolah saya itu di Bulungan, rumah saya di Halim, terus saya naik bus tuh. Jadi setiap hari tuh ngelihat di kantornya Pak Nadim itu, Dekdikbud dulu namanya, terus
sekolah ke luar negeri gitu kan. Boleh juga nih gitu. Ya itu daftar aja gitu ya. Ya walaupun nilainya 6 gitu ya, ya ada sedikit 8 sih agama gitu ya. Karena turunan NU tapi bukan berarti pinter agama, kelakuannya sih minus Pak, cuma hafalan kok aja. Ya udah itu aja terus rupanya memang ya ini mungkin ya saya nggak tahu nih moral story-nya tuh satu yang nggak pernah merubah mimpi gitu ya. Gitu itu mungkin ya saya nggak pernah punya teori-teori yang gitu. Terus ya percaya aja gitu. Jadi akhirnya selalu berpikir bagaimana jalan untuk menuju ke sana gitu. Iya. Dan waktu studi S1 S2 pun enjoy ya meskipun enggak Pak. Enggak, karena bidangnya bukan passionnya saya. Oh ya? Tapi saya lihat kalau Mas Mardigu ngomong soal politik, ngomong soal ekonomi, rasanya jadi exciting sendiri sekali kalau yang dengarkan ya. Jadi waktu kita harus pas mau pulang itu harus membuat semacam disertasi, jadi tapi bukan doktoral gitu. Saya bingung nyari bidang apa yang membuat dosen atau guru-guru itu nggak banyak question. Gitu kan, apa bidangnya saya pikir, dan ada yang nggak populer. Namanya state sponsor terrorism. Jadi state sponsor terrorism itu adalah sebuah tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara. Teror. Nah, teror itu act of war atau sebuah tindakan dari perang. Jadi perang 1000 lawan 1000 itu namanya conventional war. Kalau 1000 lawan 100 itu pasti yang 100 pakai guerrilla war. Kalau 1000 lawan 1, yang satu ini pasti pakai teror aksinya. Nah, jadi state sponsor terrorism itu adalah teror 4.0. Sedikit dulu yang melakukan. Sedikit. Ini di tahun 80-an. Hanya Amerika sebenarnya yang melakukan state sponsor terrorism gitu ya. Kalau sekarang di-blame atau dituduhkan Korea Utara melakukan, Iran melakukan gitu ya kalau sekarang. Rusia melakukan dengan Morishkova 2.0-nya. Akhirnya saya pelajari itu ya dapat A karena gurunya ya bingung nih ilmu apa gitu ya. Ya kita ya berusaha mencari celah supaya hidup tuh gampang kan. Jadi ya udah ambil itu pas diuji, dan kemudian state sponsor terrorism itu waktu itu saya ngambil contoh adalah Laurent Kabila. Jadi tahun 80-an ini Kabila adalah seorang rebel. Terus dia mencari state sponsor. Kemudian Kanada mensponsori perangnya Kabila sebagai rebel, sebagai pemberontak sampai merdeka dan lahirlah Republik Demokrat Kongo. Itu dulu rebel. Nah, tapi dia minta kobalt, CO-nya diambil oleh Kanada, ya kurang ajar kan sebenarnya. Nah Kanada itu dianggap state sponsor terrorism, gitu cara melihatnya. Bukan si Kongo ya, dia state sponsor karena dia mendukung kan menggunakan pembunuhan dan lain sebagainya. Itu contoh. Sama seperti tahun 63 di mana Pak Karno merasa punya satu PR yang belum dia selesaikan, mengambil seluruh wilayah jajahan Belanda, belum mendapatkan Papua. Sehingga dia melakukan lobby kepada Amerika sebagai sponsor untuk dia menyerang Belanda. Dan Amerika agree, bahkan di resolusi PBB memegang mosi mendukung. Kalau ditolak dia mosinya ini. Jadi dia 2 kali melawan orang yang tidak setuju. Amerika di belakang Indonesia, tapi minta seluruh deposit emas Papua. Tapi kita tahu Pak Karno adalah negosiator ulung gitu ya, dan bukan berlandaskan komoditi seperti ada beberapa contoh pejabat sekarang. Harus nyindir dulu karena penting itu untuk wake up call. Saya nyemoni itu penting. Nah, terus akhirnya dikasih Grasberg saja, Iceberg tidak dikasih, Oksibil tidak dikasih, ada banyak wilayah yang tidak dikasih, dan cukup happy kok Amerika dengan Iceberg. Kemudian Freeport beberapa tahun kemudian masuk, dan dia inilah menjadi underlayingnya printing money-nya dolar sampai 2045. Ini kalau teman-teman yang di bawah yang kena masalah reformasi ini kadang-kadang nggak ngerti tentang pelajaran bela negara seperti ini, karena pelajaran PMP pendidikan Pancasilanya udah hafalan. Nggak ada P4 zaman saya dulu gitu ya. Nah ini harus dibangkitkan lagi rasa nasionalisme itu, karena mendadak kita ini. Nah balik lagi ke cerita tadi.
setelah mendapat dukungan langsung dan tidak ada perlawanan dari Belanda dengan code name-nya waktu itu Irian. Irian itu adalah code name operation, namanya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Itu adalah, nah pelajaran kayak gini kayaknya beberapa orang harus ini nasionalisme kemana ini? TikTok bisa upload loh. Mendapatkan Papua lupa gitu ya. Akhirnya menjadi satu saudara lagi, kita satu rumpun dan kita ada 7 provinsi kita yang sukunya atau rasnya adalah Melanesia. Seperti ya Papua, Ambon, Flores gitu ya, sampai terus ke wilayah Nauru, Vanuatu itu kan rasnya Melanesia. Dan itu saudara kita semua. Karena kalau dari Ternate, Tidore sampai ujung Mikronesia itu makan nasi gorengnya sejenis. Ya saudara kita akhirnya didapat lah. Dengan strategi Pak Karno melakukan lobby dan Amerika adalah sponsornya. Hal-hal seperti ini yang kita sebut state sponsor terrorism gitu ya. Cuman act-nya atau tindakannya berbeda-beda. Mudah-mudahan kebayang nih. Pak. Ini jiwa nasionalismenya Mas Mardigu ini udah nggak usah diragukan gitu ya. Sesungguhnya Mas Mardigu ini lebih ke pengusaha atau lebih condong ke masuk ke ranah politik ya Pak? Jadi bernegara itu ada 7 pilar. Jadi dulu zaman Orde Baru disebutnya Ipolexos, Bud Git Hankam. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu 7 pilar negara. Politik itu salah satu pilar di antara 7. Ekonomi salah satu pilar di antara 7. Tapi sejak 2002, sejak berubah Undang-Undang 45 menjadi Undang-Undang 2002 yang saya sangat tidak setuju gitu. Karena salah satunya adalah TNI Polri keluar dari parlemen. Bisa dibayangkan ada 1 juta saudara kita polisi, ada 1 juta saudara kita tentara tidak punya voting right, tapi tidak ada wakilnya di parlemen. Gara-gara dicopot ini, itu saya kalau itu cerita itu ngurut dodo gitu. Karena kita nggak sadar bahwa Undang-Undang 45 kita diubah oleh sekelompok manusia dengan code name reformasi. Dan ini membuat ambiar negara kita. Ini saya ingatkan karena banyak orang yang lupa bahwa kita udah bukan Undang-Undang 45, kita udah Undang-Undang 2002 gitu. Terus nggak ada GBHN, garis besar haluan negara. Jadi sekarang 5 tahun itu ya cuma ngabisin anggaran, nggak kayak dulu selama sekian tahun. Targetnya adalah industri, kemudian lepas landas, kemudian jadi itu nggak ada. Jadi ganti rezim, ganti kebijakan. Yang ngabisin anggaran, dan itu sebuah realita. Jadi mau itu diganti nanti sopo aja, selama ininya dasarnya ya persis kayak gini lagi. Jadi gimana Indonesia bisa jadi superpower kalau nggak punya tujuan? Jadi misalnya Saudi 2030, China 2049, clear, Afrika 2070 itu punya grand plan. Kita mau nanya grand plan tuh gampang, duduk di taksi tanya, Pak supir taksi, Indonesia mau kemana Pak? Gak ngerti bos, bener gak? Itu kalau sampai level bawah gak ngerti, ke atasnya pasti ya sama, gak pernah ngasih arahan. Jadi ini yang saya merasa, gak gini cara bernegara. Nah ada 7 pilar tadi, tentunya saya makhluk ekonomi, kemudian sebuah periode hidup saya, teman-teman sudah tahu bahwa hari Rabu saya adalah pegawai negeri, saya staf khusus Menteri Pertahanan dulu di bidang intelijen ekonomi. Terus sekarang sudah tidak lagi, periode panjang saya melayani itu. Jadi kalau hari Senin sampai ya di luar hari biasa saya adalah Peter Parker, di hari Rebu saya Spider-Man Pak. Jadi di hari biasa kita Tony Stark, di hari Rebu saya Iron Man Pak. Iron Man. Lebih banyak pengusahanya dong Pak. Karena memang lebih passion ya saya di bidang itu passion. Kenikmatannya itu memang berbeda karena saya merasa kayak kenikmatan saya itu mencipta Pak. Kalau mencipta sesuatu menjadi jalan, ya aku belajar jenengan lah. Begitu mencipta itu jalan tuh nikmat gitu ya. Itu terus ada orang banyak bekerja, ada orang benefit, ya itu aja gitu. Nah, udah
berapa? Hampir 32 ya saat ini ya perusahaannya ya. Kecil-kecil Pak, kecil-kecil. Beda luar biasa loh. Itu yang dan masih terus bertambah kan? Ada. Saya pikir selama anak-anak muda ini, ya, kita ya coba masuk kecil-kecil untuk bantu mereka 10-20%, 10-20%. Terus karena generasinya sekarang ini memang anak-anak ini powerful sekali, dan ide-idenya luar biasa. Jadi ya nitip aja, nitip ilmunya mereka, nitip caranya mereka. Dan saya saat ini jujur lebih banyak belajar dari mereka daripada saya ngajarin mereka. Baru mereka masih umur kepala 2 gitu, kalau ngomong, lu kok pinter nih anaknya gitu. Karena ya beda generasi. Itu dulu TV masih hitam putih, mendadak mereka ini TV bisa milih sendiri. Itu lompatan informasi di kepala mereka jauh lebih cepat menurut saya dari saya. Saya pikir kalau ketemu mereka, kalau bilang, Pak ajarin saya gini, nggak bisa. Saya bilang, lu yang ajarin gue, bener. Dan dari sisi bisnis usaha yang terutama itu apa saat ini, Mas Martin? Bread and butter saya itu masih oil and gas. Oh, oil and gas. Iya, jadi wah, biasa dong. Sekarang ini lagi dibutuhkan ini. Energi kita lebih gas ini selalu kosong nih Jawa Timur ya. Kita lebih ke midstream. Midstream itu artinya hulunya bisa Pertamina yang punya, hilirnya bisa PLN yang punya. Kita midstream, kita yang di tengah aja. Kita nggak berani ngambil resiko untuk hulu karena risikonya besar sekali. Terus kita juga tidak dihilir, kita cuma pendistribusian aja gitu ya. Nah, tapi mungkin saya kepikir untuk check out. Jadi mungkin ada beberapa yang menawari saya untuk check out keluar karena mereka minat dan mereka lebih passion. Ya suatu hari memang ada ujungnya. Jadi mungkin saya lagi kepikiran untuk ya di buy out terus shifting. Nah, salah satu sekarang yang saya lagi garap tuh ada 2. Yang satu adalah Santara, perusahaan urun dana. Jadi saya merasa teman-teman UKM ini perlu solusi lain di dalam pembiayaan, di dalam funding. Jadi kalau pinjam ke bank kan lending, lending kan pakai bunga. Kalau funding kan lebih ke bagi hasil, gitu ya. Nah, kita mengajukan Santara, kita buat Santara. Ini multi finance? Enggak, hanya crowdfunding, undung dana dan syariah berarti. Enggak juga. Saya pikir semua kalau kita melabel syariah, kayaknya semua ini syariah, Pak. Iya. Iya kan? Karena di agama ya, agama Bapak semua sama, semua hal di alam semesta ini halal kecuali yang Tuhan haramkan. Ya cuman itu toh kan. Jadi semuanya syariah sebenarnya. Jadi labelnya bukan label halal, labelnya label haram. Nah, jadi di Santara itu saat ini kita ada 300.000 investor kecil yang naruh duit antara 5 juta, 1 juta. Jadi kira-kira ada 1,5 triliun funding yang siap. Nah, kita mencari UKM yang mau bagi hasil. Jadi kayak IPO lah. IPO tapi untuk UKM. Jadi saya terinspirasi suatu hari saya jalan ke Shenzhen gitu ya. Saya ngelihat, ternyata ada Shenzhen Stock Exchange. Kalau Shanghai Stock Exchange itu kayak Bursa Efek Indonesia, IDX. Wah, Shenzhen Stock Exchange ini begini nih, menarik nih. Saya pulang, saya bikin 2018, bikin 9 bulan jalan lancar, kuancang pol gitu. Tahu-tahu disemprit sama OJK, jebret gitu. Anda melanggar undang-undang bursa, ngene. Saya bilang, Pak, udah 6 presiden ganti, Pak. Itu tahun 95, kok masih kita ikuti? Ya udah. Ya ternyata di Indonesia sekali lagi harus ada aturannya. Saya bilang, Pak, kalau di negeri barat maju itu pakai aja regulatory sandbox. Selama nggak bunuh orang segalanya ikuti aja nanti supaya jalan dulu. Kalau nggak kita opportunity loss. Nggak bisa. Di Indonesia tuh harus ada aturannya. Ya itu saya bilang, Pak, di agama saya itu semuanya halal kecuali yang Allah haramkan. Ini OJK semuanya haram kecuali yang OJK halalkan. Lu lebih sakti dari agama gue lu. Orang jangan gitu dong, Pak, gitu. Akhirnya kita melakukan pendekatan, ya alhamdulillah diizinkan kita menjadi perusahaan pertama urun dana resmi, diizinkan perdana, dan sekarang yang terbesar dengan sekian ratus perusahaan sudah listing di tempat kita. Dan besok bulan November kita akan melaunching yang namanya secondary market, bursanya. Jadi orang-orang bisa main, daripada main kripto
underlying-nya angin, bener nggak? Yeah. Mendingan main saham atau saham UKM. Kalau saham IDX ya ada 700 perusahaan yang listing di sana. Bayangin udah 35 tahun masih 700 kan eman ya. Ini ngeritik Bursa Efek Indonesia, mbok kencengan dikit gitu. Udah 800 lebih loh. Lah makanya, tapi kan udah sekian tahun Pak. Negara lain akhir-akhir ini memang lebih kenceng sekali nambahnya ya. Kita sekarang bermitra dengan IDX, di mana mereka yang listing di kita bisa masuk papan akselerasi, jadi biar bisa lebih cepat lagi. Nah, UKM ini kan lebih cepat growth-nya. Ininya karena kita tahu UKM ini tahan resesi kan. Nah, kita akhirnya Santara adalah memfokuskan funding di UKM. Itu saya sangat passion sekali gitu ya, karena ini sisi solusi ketimbang ngomong tok konsep-konsep tentang MMT, modern monetary theory, printing money, bottom of pyramid, kan itu teori tok kan. Nah terus kita nggak mau dikritik sebagai lo mengkritik tapi nggak ngasih solusi. Kita lengkap ngeritik, solusi plus prakteknya gitu kan. Jadi itulah akhir-akhir ini yang menjadi passion gitu ya, berapi-api kalau bicara tentang funding terutama gitu Pak. Funding itu diberikan imbalan berapa persen itu? Persis kayak IPO. Enggak, maksudnya yang ingin menaruh dana gitu apa imbal baliknya dapatnya apa nanti? Jadi persis kayak IPO. Investor lah yang melakukan melakukan litigasi. Jadi setelah mereka mengajukan, jadi kalau di Santara kita berbeda dengan IDX, di mana IDX atau bursa di seluruh dunia ada perusahaan underwriter-nya, ada security-nya, ada penjamin emisi, ada kustodian gitu ya. Terus ini harus di review dulu di PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen. Ya menurut saya UKM kalau gitu nih keburu miskin duluan Pak. Bener gak? Nah kita misalnya Gudeg Yujum punya cabang 9, udah 36 tahun membuka cabang ke-10. Ya Arthur Andersen gak ngerti ya, gudeg iki gimana. Tapi pelanggannya kan ngerti. Jadi begitu dia listing di tempat kita, saya pakai platform model Netflix gitu, saya pikir kayaknya kayak model Netflix lucu nih. Jadi perusahaan yang mau melantai di bursa kita ada di Coming Soon dulu. Di Coming Soon itu mereka memasang profilnya, nanti bisa cek di santara.co.id, masang profilnya perusahaannya, terus nanti investor mereview. Mereview, terus dia mau melepas 30% saham, ini sejarahnya dia, ini pembukuannya. Ya investor nanti langsung akan ngomong. Ada investor yang masuk. Investor ngomong dulu, melakukan mitigasi, nanya mana pembukuannya, mana prospektusmu gitu ya. Lah ya. Tapi mereka, jangan kita. Kita ini, saya nggak mau jadi juri, nggak mau jadi hakim, nggak mau jadi jaksa penuntut. Itu biarin OJK, biarin bank IDX. Kita kayak penghulu. Investor laki, UKM adalah ceweknya. Siap, ijab kabul, ya udah nikah sana. Bener nggak? Kalau rugi ya lo jangan nanya gue. Ya lo udah review duluan gitu. Kita berusaha memotong jalur itu, kita mendistrap accounting system. Tapi ujung-ujungnya nanti kalau memang IPO tetap harus ke IDX kan? Kita punya bursa sendiri. Oh ya? Cocok bos. Itulah bedanya Santara. Iya. Jadi sudah. Jadi di bawah naungan Santara. Di bawah naungan Santara. Jadi bursa secondary-nya kita, bursa primary-nya kita sendiri. Tapi perusahaan ini kan di bawah fundingnya di bawah 10 miliar. Nah begitu mereka udah 2-3 tahun sudah menunjukkan perform yang baik, ini karpet merah ke IDX. Tinggal melantai gini aja, langsung naik. Jadi ini Liga 2, ini Liga 1. Nah, Liga 1 PSSI kan dibukukan dulu kan, ya Liga 2 aja dulu. Kalau yang mengenai 350 orang yang menaruh dana, itu dapatnya berapa persen di Santara? Kita secara lembaga kita bukan lembaga yang pengumpul dana. Ini portfolio dia, saya mau naruh 5 juta, saya mau naruh 2 juta. Jadi begitu ada penerbit, istilah kita perusahaan yang emiten, kalau di tempat sana emiten ini penerbit, ini ya yang minat langsung mendapatkan sahamnya dari perusahaan-perusahaan yang di bawah Santara. Betul, namanya ada berapa ini perusahaan saat ini? Baru 102. Wah, banyak banget. baru. Target kita ya 1000 tahun ini target kita, tapi karena mungkin
Jadi gini, ini banyak, tapi investor kan selera kan. Yes. Aku seleranya hanya kafe, aku seleranya hanya bidang perikanan gitu. Itu di antara 120 itu nggak ada yang Mas Madiku kolaborasikan atau disinergikan supaya jumlahnya itu lebih tidak terlalu banyak tapi lebih kuat gitu mereka. Bisa merger seperti itu bisa dilakukan di antara mereka pada saat nanti kita IPO kan di Liga 1. Next levelnya. Jadi dia ada dana lagi, jadi mungkin perusahaan-perusahaan yang mau gabung jadi di merge gitu ya. Lempar ke sana. Itu banyak sekali ide-ide ini akan dilakukan ke sana. Tapi kita masih muda, kita masih setelah izin tuh baru 3 tahun kan. Kita hampir 9 bulan tidak operate. Baru kita garap lagi. Jadi ini masih infant ya, masih bayi gitu ya. Sehingga saya ngelihat kemarin di Idea Cloud itu Bapak punya inkubator. Berarti kan yang lulus inkubator bisa masuk ke sini kan? Bisa. Gitu ya, itu maksudnya itu. Kan kita menjadi ekosistem dari sini jadi bagian dari IDX. Nah, karena itu kita menjadi darlingnya IDX, kita menjadi darlingnya OJK, kita menjadi darlingnya Kementerian Keuangan karena funding ini lebih real digarap langsung karena bottom of pyramid itu gini. Ngapunten saya bukan ngajari. Jadi di dalam teori ekonomi kan ada namanya sosialis elitis, ada kapitalis elitis. Jadi ada sosialis, ada kapitalis kan gitu ya. Teori ekonomi lawannya kapitalis ya sosialis gitu ya. Nah, sosialis elitis ini di Indonesia namanya BUMN. Kapitalis elitis namanya oligar. Ini. Nah, bank ini ngambil duit rakyat, ngambil duit buruh dan petani dan UKM, taruh di bank. Yang bisa finance cuma ini tok. Ini tuh jadi duit dari sini untuk orang atas ya. Saya bilang by default ya orang kaya nambah kaya, saya bilang kayak gitu. Nah, konsep kita adalah dalam MMT, Modern Monetary Theory yang saya adopt ini bottom of pyramid helping bottom of pyramid. Jadi UKM ini ditolong sama ini. Jadi uangnya mereka dapat gaji cuman 10 juta, 3 juta, 2 jutanya mereka invest di UKM. Invest di sini daripada deposito bunganya kecil, mereka naruh 2 juta di tempat ini. Jadi karena mereka pelanggannya ada misalnya Cukur ya, ada 50 cabang gitu, saya nggak sebut brandnya. Dia di Jawa Tengah dan Jogja banyak sekali. Satu cabang tuh dia kira-kira per 400 sampai 500 juta. Waktu itu dia mau buat 10 cabang, yang beli itu ya pelanggannya. Nah, aku biasa nyukur di situ kok. Sekarang dia listing ya dia beli. Jadi dia sold langsung. Dia usernya, dia investornya. Jadi kita mengutamakan bottom of pyramid helping bottom of pyramid itu kan konsep ekonomi. Jadi nggak usah naruh di bank nanti ini. Kita ini bank disruptor sebenarnya dari behavior yang nabung. Tapi di sini ada resiko. Jadi portfolio kita kalau punya uang 10 juta, 5 juta taruh di bank ya 5 juta lah taruh di portfolio sini. Karena sini lebih aman sebenarnya portfolionya dipegang ke UKM. Nah itu Pak yang lagi kira-kira kita garap.